Amin. Terima kasih Pak Tadus yang sudah memimpin dan Bu Lina. Oke, izinkan saya share screen. Share screen. Oke, terlihatkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Terlihat, terlihat. Terlihat, Pak. Oke, ya, B Des D malam ini. Ya. Tanggal 18, 17, 18. Tanggal 18 Mei itu di grup keluarga kami dapat kabar duka, kabar duka yang sempat saya cerita sama beberapa teman di sini yang ketemu waktu hari Minggu setelah ibadah. Jadi saya punya sepupu ipar begitu ya, karena sepupu ini dari istri. Eh, masih muda, 34 tahun, energik, naik sepeda itu bisa 400 kilometer. Saya 50 kilometer aja sudah mulai pegel-pegel kram-kram ya. Dia 400 kilometer, pemain basket pula, pemain keyboard di salah satu gereja, sudah menikah, belum punya anak, tiba-tiba dikabarkan meninggal begitu ya. Dikabarkan meninggal, jantungnya tiba-tiba berhenti, cardiac arrest, cardiac arrest. Tiba-tiba jantungnya berhenti ya. Justru tidak dalam kondisi jantungnya sedang bekerja keras misalnya begitu ya. Ada orang yang meninggal karena lagi badminton meninggal, futsal meninggal, sepak bola meninggal, lagi lari meninggal misalnya begitu ya, karena jantungnya sedang bekerja keras. Ini justru enggak gitu ya. Infonya justru lagi sarapan begitu. Dan cepat sekali. Serangan jantung pertama hanya selang berapa menit sempat kontak istri, terus kemudian kontak juga ke maminya begitu. Maminya kontak beberapa orang untuk doa. 5 menit kemudian dinyatakan meninggal. Life is tragic ya, hidup ini tragis sekali begitu. Dan tanggal 18 Mei itu adalah juga hari ulang tahun pernikahan. Ya, hari ulang tahun pernikahan. Dan 4 tahun sebelumnya, ayahnya meninggal juga serangan jantung. Serangan jantung. Beberapa tahun sebelumnya, itu kakak dari si ayah, ya, Pendeta Yeremia Rim, kalau Bapak Ibu ada yang pernah dengar ya, Pendeta Yeremia Rim itu juga meninggal serangan jantung umur masih 42 tahun. Jadi memang ada riwayat penyakit jantung ya, tapi tidak expect, tidak tidak diharapkan kok masih muda sudah uh, dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi, um, beberapa kali saya ikut ibadah penghiburan dan um, ya banyak sekali cerita-cerita yang bahkan orang tuanya nggak tahu bahwa karena si anak ini termasuk pendiam,
Dia kerja di Traveloka. Ternyata teman-temannya adalah orang-orang yang merasa terbantu sama si anak ini, sebab anak ini tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Ya, sampai waktu adiknya kesaksian, dia bilang, saya sebetulnya nggak deket juga. Walaupun mereka hanya berdua ya, saya nggak deket juga sama sama si kakak. WhatsApp, pesan WhatsApp terakhir itu tanggal 23 Maret. Ya, bayangin ini anak cuma dua, kakak sama adik juga, WA jarang sekali. Tanggal 23 Maret adalah ulang tahun si adik. Si kakaknya memberikan selamat, adiknya ini besar sekali, gemuk sekali. Ya, gemuk sekali. Justru orang melihat adiknya ini yang nggak sehat gitu. Jarang olahraga ya. Dia jadi chef gitu di Manado jadi koki. Nah, apalagi jadi koki ya udah gemuk jadi koki. Jadi si kakak menasihati gitu. Tolong jaga makan, tolong olahraga gitu ya. Adiknya ngomong lah sama sama jasad ini yang sudah dipeti dia ngomong sambil nangis gitu dia ngomong. Kamu yang nasihatin supaya saya hidup sehat, saya jaga makan, tapi kamu mati duluan ya. Nah, jadi cukup cukup memberikan ke saya gitu waktu sambil duduk saya bilang aduh kayaknya discipleship ya tema ini bagus ya untuk dibawakan karena semua itu pasti akan mengalami yang namanya kematian ya kematian itu mau disukai tidak disukai mau diharapkan tidak diharapkan mau tua atau muda mau sehat atau sakit mati ya. Kematian adalah sebuah keniscayaan kalau itu sebuah keniscayaan we have to be very serious. Kita harus sangat serius mempersiapkannya. Ya, maka judulnya agak aneh. B des B tanda hubung dan D. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ini adalah batu nisan dari Martin Luther King. Ya, batu nisan dari Martin Luther King. Martin Luther King hampir menjadi presiden Amerika Serikat. Ya, karena sudah sangat sangat terkenal juga pendukungnya sangat banyak. Beliau tokoh pergerakan kulit hitam. Salah satu pidatonya yang paling terkenal sampai sekarang ya. Nanti bisa googling. Judul pidatonya I Have a Dream. Saya punya mimpi itu ya bahwa dia punya mimpi nanti satu saat dia melihat anak-anak baik kulit putih maupun kulit hitam bisa berjalan bersamaan bergandengan begitu ya. Dia memimpikan itu gitu. Tidak ada lagi perbedaan ras. Dan dia memang tokoh pergerakan kulit hitam yang tidak mau ada kekerasan begitu ya. Mati muda, mati muda, ditembak juga di Amerika itu presiden banyak yang mati karena ditembak, tapi juga calon-calon kandidat presiden banyak yang mati ditembak juga. Ya, tulisannya bilang free at last. Free at last. Akhirnya aku bebas. Kita kan sering nyanyi ya lagu itu ya, lagu Pentekosta lama ya. Aku bebas, bebas, bebas oleh darahnya ya. Thank God Almighty, I am free at last. Terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada akhirnya aku bisa bebas gitu ya. Ya, Rasul Paulus di kitab Roma juga mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kan dia dalam pergumulan ya. Jadi dia bilang dengan tubuh maut dia melayani hukum dosa. Dengan akal budinya dia melayani hukum Tuhan. Wah, kita ini kan terus berjuang selama hidup terus berjuang melawan daging ini ya. Dan akhirnya latihan itu membebaskan itu maka dia bilang free at last. Free at last. Tapi coba lihat di batu nisan itu
Di batu nisan itu ada, dan hampir semua, ya, hampir semua yang normal-normal batu nisannya pasti ada tanggal orang dilahirkan, ya, tanggal orang meninggal, ya. Dalam kasus Martin Luther dia menuliskan tahun kelahiran dan tahun kematian. Jadi ada B, birth itu lahir, dan D itu death gitu ya, mati. Maka judul bahan malam hari ini B dash D, birth dash death, ya. Jadi mati, lahir dan kemudian mati. Tapi justru di antara B dan D itulah sebetulnya titik yang krusial, ya. Antara huruf B dan huruf D itu ada C. Huruf C ini banyak sekali yang akan kita bongkar malam hari ini. Karena C ini krusial. Krusial itu penting sekali, ya. C yang lain itu adalah critical, kritis. Ya, di antara B dan D, antara kita lahir dan kita mati, ada hal yang sangat penting, krusial, tapi hal-hal yang sangat kritis, critical, ya, juga terjadi di situ. Nah, yang namanya kelahiran atau birth itu istilahnya takdir mati, ya, Bapak Ibu Saudara. Takdir mati, ada takdir hidup, artinya kita bisa menentukan, tapi ada takdir mati yang kita nggak bisa tentukan. Kita tuh nggak bisa milih begitu, nggak bisa milih. Kita mau lahir di keluarga yang berada, yang tidak berada. Kita mau lahir dengan warna kulit apa, dengan ras apa, dari bangsa mana, tidak bisa memilih. Ya, kita mau lahir di situasi yang aman, nyaman, atau dalam kondisi perang misalnya begitu, ya. Kondisi nggak nyaman. Banyak sekali kondisi di mana lagi gunung lagi meletus, kok ya ada orang melahirkan. Wah, ruwet banget, ya. Kacau gitu. Tapi nggak bisa milih. Itu takdir mati. Kita hanya bisa menerima. Kita menyesali situasi saat itu, pada saat kita lahir. Tidak akan mengubah fakta begitu. Memang kita dilahirkan dalam kondisi dan situasi seperti itu. Nggak bisa diapa-apain. Mempertanyakan pun, ya, kepada orang tua kita, kenapa saya mesti dilahirkan dalam kondisi seperti itu, tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa kita harus menjalani kehidupan ini sejak lahir. Lebih penting kita mensyukuri dan kita mencari makna kehidupan, sebab sudah dipercayakan ini kehidupan itu, ya. Sejak kita bernafas, jantung kita mulai berdetak gitu, kita sudah dipercayakan kehidupan. Mari kita cari makna kehidupan, sehingga hidup ini tidak diisi hanya dengan kekecewaan, dengan bahkan mungkin mengutuki hari kelahirannya, tapi mencari hal-hal yang lebih memberikan makna dalam hidup, memberikan nilai dalam hidup, memberi semangat dalam kita mengayunkan langkah kita ke depan, ya. Dalam kitab Ayub, ya, kita tahu karena saking beratnya penderitaan. Ayub juga nggak kira-kira kalau ngomong penderitaan, ya. Pada hari yang sama, kekayaannya hilang, anaknya semua mati. Lebih ngeri lagi. Nggak cuma satu anak yang meninggal. Semuanya meninggal. Sampai dia mengutuki sebetulnya hari kelahirannya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ngapain kalau hanya mau hidup penuh penderitaan, begitu kira-kira. Mengapa? Ya, dan dia kemudian menegaskan lagi, ya, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tidak banyak hal-hal damai yang
bisa dinikmati begitu. Ya, kemudian pengkhotbah Ecclesiastes ya, pengkhotbah 3 ayat 2 mengatakan ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. That's a certain thing. Itu sudah pasti nggak ada gitu ya. Orang yang bisa kemudian menunda kalau waktunya sudah meninggal. Ada ya, hanya secara psikis aja atau secara uh, uh, ukuran orang mati itu kalau jantung berhenti berdetak gitu. Akhirnya apa? Di rumah sakit dipasangi alat untuk terus memompa jantung, memompa paru-paru. Tapi udah nggak ada. Orangnya sebenarnya sudah nggak ada ya. Jiwanya sudah nggak ada. Rohnya juga mungkin nggak ada. Akhirnya daripada terus-menerus membebani keluarga yang masih hidup, dokternya, rumah sakitnya meminta kesediaan dari keluarga. Bagaimana kalau ini dilepas dari alat-alat yang membantu orang ini masih kelihatan hidup karena dari parameter bahwa jantungnya masih berdetak padahal dikasih pacu terus ya dipacu. Ya begitu dilepas alat bantunya ya langsung lewat tit ya, langsung lurus, nggak ada lagi detaknya. Maka penting sekali lagi di antara B dan D ini kita bedah malam hari ini ya. Jadi di antara B dan D tentu ada huruf C ya. Ada huruf C tadi ya. Yang yang sangat eh, krusial dan kritikal ya. Itu sudah dua C yang harus kita ambil banyak langkah yang akan membuat D-nya itu nggak hanya sekedar mati. Saya sedang membaca buku, bukunya berat, bukunya berat. Karena buku itu saya yakin ditujukan untuk orang-orang agnostik dan orang-orang ateis. Ya. Ditulis oleh Tim Keller, ya. Eh, Gembala sidang salah satu gereja di New York. Jadi kira-kira judulnya itu Allah dalam dunia sekuler sekarang ini. Dan dia justru mengutip banyak sekali pendapat dari orang-orang yang melihat hidup ini dari kacamata kekosongan lah gitu. Hidup ini kok nggak ada signifikansinya, nggak ada penting-pentingnya. Karena pada akhirnya toh dan mati. Dan belakangan saya menulis banyak di Facebook saya kadang ambil di taruh saya di Instagram saya. Kalau hidup ini kemudian berakhir hanya di kuburan, selesai begitu ya. Di kuburan itu kemudian selesai. Nggak ada artinya, nggak ada artinya. Sebab yang sebetulnya memiliki arti adalah apa yang terjadi setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itulah yang sebetulnya yang membuat kita punya keyakinan untuk kemudian mengisi hari-hari hidup ini tidak sekedar hanya menghitung detik-detik sebelum mati, tapi mengisi banyak hal untuk kita pertanggungjawabkan justru setelah kematian. Ya, jadi banyak orang kemudian menulis di situ ya tokoh-tokoh agnostik dan tokoh-tokoh ateis itu eh, ya mereka mencari makna hidup juga, tapi akhirnya mencari makna hidup bukan dari sang pencipta hidup, mereka mencari makna untuk diri sendiri akhirnya. Dan mereka merasa kalau merasa punya kelegaan, punya sukacita untuk diri sendiri, dianggap sudah menemukan makna hidupnya. Akhirnya orang-orang itu menjadi orang-orang yang egois. Karena yang penting saya senang, yang penting saya damai, orang lain nggak damai, orang lain nggak senang karena hanya mementingkan atau memenuhi egonya saja, dia nggak peduli. Dan sementara Tim Keller kemudian mengatakan justru makna hidup itu adalah kalau kita bisa memberi manfaat bagi hal yang lebih luas.
Nggak hanya diri sendiri, ya. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi untuk berbagi menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Maka kemudian muncul tantangan, ya. Dalam hidup ini ada challenge, ya. Antara B dan D ini juga muncul challenge, tantangan. Manusia kalau kemudian berusaha menghindari tantangan, dia tidak akan menjadi manusia yang tangguh. Justru melalui tantangan-tantangan kita terbentuk, ya, dan kita sudah belajar dari banyak kata-kata bijak. Pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari laut yang teduh, laut yang tenang, tapi justru dari laut yang bergelora. Maka pengalaman sebagai pelaut itu terbentuk. Maka justru tantangan kehidupan seharusnya mendewasakan kita. Bukan dalam arti kemudian kita mencari-cari masalah, beda ya. Mencari masalah dengan berani menghadapi tantangan, ya, berbeda sekali. Ya. Kita menghindari mencari masalah, tapi kita tidak lari dari tantangan hidup. Mari kita hadapi. Sebab masalah yang kita tidak selesaikan tuntas, masalah itu akan mengejar kita terus. Akan mengejar kita. Jadi masalah bukan kita tinggalkan, masalah harus kita selesaikan. Dan itu ada di dalam semua segi kehidupan. Yang masih menjadi pelajar, ada tantangan menyelesaikan studi dengan hasil yang sebaik mungkin, ya. Kalau bisa cum laude, cum laude. Kalau bisa straight A gitu ya. Pak Hens itu cerdas sekali ya. Di dunia akademis beliau luar biasa gitu ya. Strive for the best gitu. Jadi kita kalau sudah punya bekal, kita itu di antara huruf B dan D itu ada challenge yang harus kita hadapi. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah mengeluh, nggak mudah mengeluh. Kita bukan orang-orang yang akan mencari alasan-alasan kenapa kita tidak bisa menyelesaikan, tapi kita akan menjadi orang-orang yang mencari solusi. Ya. Kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu, kita mau cari alasan, mungkin ada 1001 alasan begitu, tapi kita terus berusaha berjuang mencari jawaban, kemungkinan juga mendapatkan 1001 solusi. Maka kita masuk ke C yang kedua, yaitu apa? Choice. It is your choice. Itu adalah pilihan. Kamu mau milih cari alasan atau milih cari solusi. Dan saya berharap kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Bahkan orang dunia pun kadang-kadang yang nggak percaya Tuhan. Ulet-ulet sekali gitu. Jangan sampai kita yang sudah mengenal kebenaran justru menjadi orang yang mudah sekali menyerah. Buat saya ada yang keliru begitu. Ada yang keliru dalam kamus orang percaya, apalagi orang percaya, apalagi orang punya pengharapan. Harusnya nggak ada matinya. Ya, orang lain berhenti berharap, kita itu masih punya harapan. Orang lain yang nggak percaya Tuhan mau berdoa sama siapa? Enggak, dia nggak percaya sama Tuhan kok, ya kan? Tapi kadang-kadang orang ateis pun, wah, gila gitu ya, kerjanya gila, they work very hard gitu ya. Nah, jangan sampai kita yang punya pengharapan tapi justru menjadi orang yang malas. Gitu. It's a matter of choice, itu pilihan lah. Ya, hidup ini pilihan. Kita mau bersenang-senang dulu gitu, ya. Banyak santai, banyak kerjanya belum berat-berat sudah healing ya.
atau apa halan-halan begitu ya, jalan-jalan banyak. Kita kerja keras saja belum kok gitu ya. Kalau banyak di beberapa negara di luar, kalau serikat pekerjaannya itu sudah pengennya kerja lebih pendek, ya, yang tadinya 5 hari kerja, minta 4 hari kerja, sudah begitu minta gajinya naik pula, apa nggak stres itu pengusahanya gitu ya, karyawannya minta jam kerja lebih pendek, tapi minta gajinya lebih tinggi. Kemudian kita sampai pada pilihan gitu ya, yang lebih serius, karena bukan hanya sekedar tadi hidup dalam dunia ini, tapi justru yang lebih penting adalah kehidupan setelah kematian. Maka C yang buat saya harusnya membuat perbedaan serius adalah Kristus, Christ gitu. Pilihan kita untuk tidak sekedar dalam dalam nalar dan pikiran kita memilih bertuhan. Nggak cuma beragama lah ya, beragama sangat dangkal. Betul-betul kita bertuhan. Jangan sampai orang beragama nggak bertuhan, ya itu namanya ateis praktis begitu. KTP-nya doang. Tapi kita betul-betul mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dalam terjemahan lain ada yang kita mengenakan attitude dari Kristus, sikap dari Kristus. Bagaimana Kristus menghadapi persoalan yang sungguh berat, nggak terkatakan, tidak terperi begitu ya penderitaannya. Kalau kita nolong orang masih masih sangat besar kemungkinan balas budinya begitu ya. Tapi Tuhan kita Yesus menolong orang yang saat itu justru melempari dia gitu ya, meludahi dia, memukul dia, memaku dia, dan masih bisa berkata ampunilah mereka, kan nggak masuk di akal gitu ya. Itu luar biasa. Teladan yang diberikan itu memang wow gitu ya, tinggi banget gitu. Bisakah kita mencapainya? Dan kemudian kalau kita sudah memilih Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau nggak mau, karena kita meneladani beliau yang mulia, kita juga harus menjalani hidup ini diisi hari ke sehari itu dengan compassion, dengan belas kasihan, dengan kasih yang dulu kita belajar. Akhirnya karena terbiasa kita melakukan hal-hal yang mengasihi, akhirnya apa otomatis gitu. Belas kasihan itu otomatis. Ya, dan yang sering-sering kita jalani hangat-hangatnya itu cuman sebentar, maka kemudian dikritik juga, kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Kenapa? Ya karena terjadi hanya sebentar saja, kasih mula-mula itu wah menggebu-gebu gitu ya. Habis itu dengan banyaknya tantangan di dunia ini ya, mulai itu menjadi layu. Maka ditegur kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah untuk itu, untuk mempertahankan itu terus gitu ya, selalu pada peak performance gitu ya. Performanya, kinerjanya kita dalam mengiring Tuhan Yesus itu terus bagus. Perlu konsistensi dan komitmen. Ketekunan dan komitmen. Kuat memegang janji itu ya. Karena kita berjanji bukan kepada orang yang bisa kelihatan dan besok orangnya nggak kelihatan kita bisa nggak berjanji. Oh ini bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Setiap langkah kita yang mulia Tuhan kita melihat. Maka itu menjadi komitmen seumur hidup. Ya kemarin di tempat saya ibadah
ditantang. Untuk komitmen apa? Komitmennya tidak akan berbuat dosa lagi. Oh, berat untuk komitmen itu, ya. Karena kita kadang nggak sadar ya, mengucapkan sesuatu karena udah kebiasaan di Indonesia kan banyak basa-basi, banyak basa-basi. Akhirnya basa-basi itulah yang menjadi budaya, yang menjadi habitnya itu basa-basi. Ya. Yang sederhana apa? Ditanya kan gitu, apa kabar? Baik. Padahal nggak baik juga gitu ya. Hanya karena wah nggak enak itu sudah biasa ngomong baik, baik. Karena ternyata sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Cuman ya orang belajar kan dari orang belajar memotivasi diri, oh harus ngomong selalu yang positif begitu ya. Nah akhirnya kita punya satu jawaban yang lebih bagus. Walaupun kondisinya nggak baik, semua bisa dilewati. Nah itu ya, semua bisa dilewati. Walaupun berdarah-darah, walaupun kejerat-jerat, benjol-benjol nih kita sampai biru-biru, gitu. Semua bisa dilewati. Tentu bersama Tuhan, Filipi 4 ayat 13 ya. Nah, di dalam beberapa ayat yang saya ambil begitu ya. Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah, compassionnya kita ya. Makin melimpah. Kalau udah makin melimpah artinya apa? Dulu dengan sekarang beda. Lebih lagi ya, makin melimpah sampai luber. Kalau sudah melimpah melimpah itu luber. Ya kalau kita punya gelas, ya kan, saya masih ingat terus ya kalau satu yang bagus itu. Gelas ini kalau isinya itu kopi hampir luber, kesenggol orang yang tumpah kopi gitu. Kalau isinya teh hampir luber ya, kesenggol orang tumpah tehnya. Air putih dia tumpah air putih. Coca-Cola isinya tumpah Coca-Cola. Kalau ibarat ini adalah isi hati kita gitu, penuh dengan sukacita, disenggol orang sukacita, orang yang bersentuhan dengan kita merasakan sukacita. Tapi kalau isi hatinya kepahitan, senggol orang keluarnya kepahitan. Malam ini kita berharap punya komitmen yang ada di dalam isi hati kita ini adalah kasih yang melimpah-limpah. Orang yang bersentuhan dengan kita merasakan kasih yang melimpah. Bukan amarah, bukan ledakan emosi, bukan orang frustasi, bukan depresi, ya, bukan kekecewaan. Datang mendekat yang disampaikan kekecewaan. Kita berharap nggak seperti itu. Orang bersentuhan dengan kita itu merasakan kasih yang luar biasa. Dan tentu dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Lagi-lagi ya, ini, memilih tuh akhirnya. Choice, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu hidup suci. Kamu hidup tak bercacat menjelang hari Kristus. Justru makin mendekat, makin kita diingatkan waktunya pendek. Mau menunggu kiamat nanti atau meninggalnya kita itu kiamatnya kita begitu. Kita memilih apa yang baik. Mazmur 84 ayat 11 ya. Ini pilihan ya. Kalau udah ngomongin lebih baik berarti dia memilih. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Di pelataran loh ini padahal. Daripada 1.000 hari di tempat lain yang mungkin jauh lebih baik. Ini di pelataran, kepanasan, kehujanan. Oh, tapi lebih milih di situ. Di ambang pintu rumah nggak masuk bahkan gitu ya. Udah udah rasa seneng gitu ya. Maka kan dia sempat sampaikan ya. Begitu ada orang mengajak aku gitu. Ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, sukacitanya luar biasa.
Ya. Bayangin berdiri di ambang pintu rumah Allah, di ambang pintu bait Allah. Jauh lebih baik daripada masuk diam di kemah-kemah orang fasik yang mungkin makanannya berlimpah, nggak panas, nggak kehujanan. Tapi orang fasik, ya, lebih baik berpanas-panas, berhujan-hujan bersama Tuhan. Ya, kemarin kan begitu ngobrol-ngobrol. Ya, kemuliaan kita itu justru kalau kita sudah melewati penderitaan, sudah teruji gitu. Mau penderitaan, mau ujian, ada nih ujian, ada penderitaan harus dilewati ya. No crown without cross gitu. Nggak ada mahkota tanpa salib. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Menantikan itu perlu kesetiaan. Makanya kita pernah ya diingetin lagi ya. Ujian kesetiaan itu salah satunya kan waktu. Karena kita harus menanti. Dan menanti itu banyak sekali yang bisa terjadi gitu. Apakah kita setia? Nah, selama menantikan itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Butuh ketekunan, butuh komitmen. Nantikanlah Tuhan. Ya, karena waktunya Tuhan nggak bisa diburu-buru ya. Kita aja kebiasaan sekarang semua serba instan, makin lama jadi generasi-generasi muda kita itu nggak sabaran gitu, nggak sabaran. Semua pengennya serba instan. Padahal Tuhan selalu di dalam firman-Nya memberikan perumpamaan-perumpamaan terkait dengan proses gitu kan. Maka petani ya, ya harus menabur, nanti menuai, butuh proses. Kalau kalau setiga ayat 12, karena itu loh, Allah juga memilih gitu ya. Gak sembarangan. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. We put on compassion. Kenakanlah belas kasihan. Kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut ya, sabar. Lagi-lagi gitu ya. Menantikan itu sabar. Nah, jadi kembali sepanjang kita masih diberi nafas hidup, nggak akan jauh-jauh dari sini, Bapak Ibu Saudara. Nggak akan jauh-jauh. Akan ada tantangan, dan kita harus memilih bagaimana kita merespon tantangan itu. Coba selalu libatkan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan, karena itu membimbing kita kepada kebenaran, supaya nggak keliru dalam mengambil keputusan. Ya. Kenakanlah belas kasihan, sehingga setiap tindakan kita itu, orang bisa melihat akan selalu ada kasih yang menjadi fondasi. Melakukannya dengan kasih. Itu kan yang saya bilang nggak ada matinya. Kalau orang melakukan sesuatu karena dia takut dihukum, ya, karena eh, sekedar tanggung jawab, ya udah dikasih tanggung jawab ya saya kerjakan. Kalah sama orang yang melakukan karena dia mengasihi, ya. Dan untuk bisa terus menjalankan itu dengan baik, tidak mudah menyerah, butuh ketekunan, butuh komitmen, ya. Dan pada akhirnya nggak hanya sekedar day itu death gitu, ya, nggak hanya sekedar mati gitu. Gak ada bedanya dong kita sama binatang ya, ya. Cuma sekedar hidup untuk mati. Kita dengan C yang tadi kita sudah bongkar banyak sekali ya. Akhirnya kita menuju pada keputusan yang sangat bijaksana. Karena keputusan-keputusan itu kita sudah banyak cakapkan dengan Tuhan, ya. Kita ambil keputusan ini, kita banyak diskusikan dengan Tuhan. Kita punya arah atau tujuan hidup. Ada destination. Nggak sembarang sekedar hidup.
maka kita akan menjadi sangat berhati-hati loh. Ya, melakukan sesuatu itu akan sangat prudent. Ya, kalau teman-teman lihat prudensial jualan asuransi ya, kemarin ngobrol nyinggung-nyinggung asuransi gitu ya. Prudensial gitu, prudent sebetulnya gitu. Prudent itu hati-hati. Maka setiap apa yang kita lakukan, hati-hati. Apa yang kita omongin, hati-hati. Karena kita punya jelas nih tujuannya kita kemana, arahnya kita kemana. Ya, dan akhirnya itu juga yang akan menentukan destiny kita. Ya, nasib kekal kita itu mau seperti apa, mau berakhir di mana, gitu. Penting gitu pada akhirnya. Akhirnya kita tahu kita nggak sekedar hidup loh ya. Kita punya pencipta yang agung, yang punya rencana-rencana yang hebat gitu yang kita harus jalani dalam hidup ini. Maka kita nggak hanya sekedar hidup, tapi kita menjadi hidup yang dalam hidup sekarang ini saja kita melakukan hal-hal yang mulia, ya, Nobel. Maka ada hadiah Nobel gitu ya, hadiah Nobel. Kenapa orang dapat hadiah Nobel? Mereka melakukan hal-hal yang Nobel, hal-hal yang mulia, ya. Nggak nunggu nanti. Di sekarang pun kita bisa melakukan hal-hal yang dipandang oleh orang lain yang, oh, luhur, agung, ya. Bukan cuma jaksa agung dan hakim agung ya, karena mereka memberikan keputusan-keputusan yang adil, yang mulia gitu ya. Kalau kita ngomong di pengadilan kan begitu, yang mulia gitu. Sedihnya aja kalau yang kemudian yang kita panggil-panggil yang mulia korupsi gitu ya, atau keputusannya bisa dibeli. Aduh, sedih banget ya, karena mereka itu dulu dianggap sebagai satu satu harapan akhir. Orang datang ke pengadilan itu kan harapan akhirnya mendapatkan keadilan. Maka sedih kalau kemudian yang memutuskan punya titipan sehingga keputusannya bisa dibelok-belokkan ya. Ya mungkin belum belajar, kemudian punya destinasi yang jelas, mereka tahu nasib kekalnya itu akan ditentukan dari keputusan-keputusan di bumi ini sehingga nggak akan bisa dibeli, ya, hanya dengan hal-hal yang fana. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, nah ini ya bagus ya. Sehingga kalau kita percaya nggak sekedar percaya di mulut saja, ditekankan. Kalau orang yang percaya, dia pasti akan taat. Kalau dia percaya kepada Tuhan, tentu dia percaya apa yang difirmankan. Ya mari kita taat kepada apa yang difirmankan ya. Barang siapa tidak taat kepada yang dipercayainya, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kalau murka Allah tetap ada di atasnya, berarti sebelumnya itu sudah ada murka. Hanya darah Yesus yang bisa menghapuskan itu. Tapi kalau dia kemudian tidak taat kepada anak, murkanya tetap di atasnya. Akhirnya nggak akan bisa menyelamatkan. Ya, dia memilih sebetulnya. Kalau orang-orang itu memilih untuk tidak diselamatkan. Dia tidak mempercayai bahwa darah anak domba Allah itu sanggup menghapuskan dia dari dosa. Nggak menghargai. Dia menginjak-injak, menganggap remeh darah anak domba Allah. Ya. Yohanes 4 ayat 36, sekarang juga penuai, ini ya tadi bicara mengenai proses ya, penuai orang yang dengan sabar, dengan tekun, dia menabur benihnya, ya, menyiangi, dia menyirami, dan sampai akhirnya dia memanen. Setelah menerima upahnya, dia panen. Dan ia mengumpulkan buah hasil yang dia panen untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ya, Yohanes 5:29, dan mereka yang telah berbuat baik, yang sudah membawa compassion, dan bukan hanya sekedar diucapkan, ditunjukkan,
ya ada buah-buahnya, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat juga, tapi berbuatnya jahat, bangkit juga, tapi untuk dihukum. Ya, terakhir ditutup dari kitab Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, orang menang tentu melewati proses. Ada perlombaan dan dia sudah berlatih luar biasa, ikut dalam pertandingan, dan kemudian dia menang. Ia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan, ya, Tuhan Yesus menuliskan apa? Nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allah, dan namaku yang baru. Aduh, kita rindu ya kalau pas begini-begini, kadang-kadang ya menguatkan kita sekali. Dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi kita sedang susah, sulit. Ingat kalau kita bisa lewati semua, kita menang. Kita jaga kesetiaan, kita jaga iman kita. Tidak bergeser. Ya, Allah tetap layak dipercaya. Walaupun kelihatannya semua gelap. Kelihatannya kok kita doa habis-habisan, kok Tuhan kayak diam aja. Tetap percaya. Jangan pernah kecewa. Allah adalah Allah yang layak dipercaya. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Haleluya. Tangan dulu bagi Tuhan, teman-teman. Haleluya. Ya, siapa yang menikmati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Ya, diberkati ya firman Tuhan. Iya. Ada satu ayat Pak yang saya Yohanes 5 ayat 29 ini baru saya baca ini dengan baik. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini jarang dikotbahkan di kematian ini, Pak. Ayat ini bagus nih dikotbahkan di kematian ini, Pak. Makanya kalau yang meninggal ini orang yang hidupnya ini sudah nggak karu-karuan, mau ngomong tenang ya, ini sudah bersama Bapa di surga, itu bahaya. Menarik teman-teman nih. Iya, berbuat baik ya. Oke, teman-teman, ada yang sudah siapkan, maksudnya mau bertanya, silakan. Dari pemaparan materi tadi, silakan. Pak Daniel, Ko Afi, silakan. Siapa? Teman-teman Dalek. Ada? Iya. Mungkin Ko Afi ada ya. Ada juga sih ayat yang ada ayat yang ini ya, yang mungkin bisa sejalan dengan tadi ya teman-teman. Bapak Mentor itu di surat Petrus yang kedua ya, pasal 1 ya, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-11. Nah, yang menarik di situ judulnya panggilan dan pilihan Allah, kan tadi sempat diangkat juga orang-orang yang dipilih gitu kan. Nah, tadi ada ayatnya orang-orang pilihan. Nah, memang ada 7 hal yang harus ditambahkan di situ ya. Ketika kita sudah menjadi orang yang percaya ya, Tuhan menganugerahkan kepada kita kodrat ilahinya. Nah, tetapi dengan itu kita harus menambahkan 7 hal kepada iman kita. Dan ayat 11 menarik. Disimpulkan bahwa dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal.
ya, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di ayat 5 itu dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tadi kesempatannya. Artinya di tengah-tengah kehidupan dan kematian itu kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha ya untuk menambahkan kepada imanmu itu satu, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kesabaran tadi juga ya. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, yang mengenai kasih 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan kepada semua orang. Nah, karena kalau tidak demikian hati kita picik. Dikatakan di ayat 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, karena itu saudaraku berusahalah sungguh-sungguh, diulang lagi ya, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu tadi ya, makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi, menarik bahwa memang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, setelah kita menerima kasih karunia itu, kita mengisi hidup kita ini dengan tadi sudah disampaikan ya, beberapa hal tadi sudah disampaikan. Kita harus mengisi hidup kita dengan hal demikian. Karena kalau tidak, yang ngeri tadi juga itu ya, benar-benar Yohanes 5 ayat 29 tadi ya, yang berbuat baik itu akan bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Gitu. Teman-teman, ada nggak? Saya kaget waktu ketemu mentor kita hari Minggu ya. Tuh hari Minggu beliau berkata bahwa ini masih muda ini, masih muda. Terus saya bertanya, apakah dalam keadaan sakit? Terus meninggal? Tidak. Ini lagi dalam keadaan sehat. Wah, tiba-tiba saya nyaut. Untung ya kita sekarang ini udah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Untung ya, saya bilang, untung ya kita udah sungguh-sungguh sekarang di dalam Tuhan ini. Artinya saya berkata sendiri kepada diri saya dan kepada teman-teman yang lain yang hadir saat ini. Karena mati itu diundang pasti tidak diundang datang. Ya gimana? Dia tamu tak diundang, dia tetap datang. Tidak bisa dihindari. Begitu ya teman-teman. Oke. Silakan yang lain, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau kesaksian, silakan. Ada yang mau bertanya. Silakan. Boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak. Itu kan judul perikop malam hari ini B menuju D. Dan di tengah-tengah itu ada C. Perjalanan hidup dari kelahiran sampai kematian itu kan panjang sekali, Pak. Diperlukan waktu, diperlukan segala sesuatunya ya, Pak ya. Yang saya maksudkan di sini ialah apa yang kita harus prioritaskan dalam hidup kita ini, Pak. Silakan, Pak. Itu aja, Pak Vi. Pertanyaannya pendek tapi jawabnya susah ini. Ya kan? Apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini? Bersyukur sebetulnya kalau kita bicaranya dalam forum ini, kita tahu apa yang kita prioritaskan. Yang kasihan kan sebetulnya orang-orang yang masih mencari gitu. Ya, orang-orang yang masih mencari, yang masih terus meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus, begitu misalnya kan, dari saudara kita, ya masih ada yang terus minta ditunjukkan jalan yang lurus, kan kasihan masih mencari-cari, belum tahu mana yang bisa membawa kepada keselamatan yang sejati gitu. Semua menawarkan keselamatan juga kan. Kalau kita ngomong dalam
dalam kancah, dalam grup orang-orang yang memang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu prioritasnya pasti akan mencari Tuhan yang benar, prioritasnya begitu. Jadi ada salah satu budayawan dulu yang sudah meninggal dan itu ada di radio gitu ya. Saya kalau hal-hal yang sangat sangat menggores gitu di hati, saya itu nggak lupa gitu. Walaupun itu saya dengerin sambil nyetir mobil gitu ya. Saya yang budayawan ini sebenarnya Pak mentor, Bapak mentor, Mas. Ini kok saya tiba-tiba tertarik. Apa kita bisa tanya anak-anak nih teman-teman, kira-kira apa yang menjadi prioritas kita? Ini Pak, sebelum Bapak mungkin menyimpulkan, ini teman-teman supaya kita tahu, ini teman-teman ini seperti apa? Hidupnya seperti apa? Ya boleh tuh. Ayo satu-satu coba kita dengar ya. Ini menarik teman-teman. Pertanyaan Koafi ini buat kita setelah kita mengetahui kebenaran dari para mentor kita, apa yang menurut tapi ya oke, kita mulai dari siapa nih? Siapa yang mau duluan? Silakan angkat tangan. Yang duluan siapa? Silakan. Apa yang menjadi prioritas kita antara birthday dari kelahiran sampai kematian? Apa menurut Koafi apa yang menjadi prioritas kita di dalamnya? Dengan melihat materi tadi yang kita udah dengar. Silakan Mira. Ya. Setelah itu Mas Yandri ya, siap-siap. Oke, silakan. Iya, Mira, betul, Mira. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Roni, terima kasih banyak. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ko Afi tentang apa prioritas kita harus utamakan dalam hidup ini. Jadi dari B sampai dengan D, di antaranya ada C. Jadi yang prioritas itu ialah D, karena kita sudah tahu keselamatan. Tentunya akhir dari hidup ini ialah kematian, tetapi tidak berakhir sampai situ. Yang tadi dikatakan tadi yang sudah ayat yang sudah disampaikan oleh Bapak Roni dan disampaikan oleh Bapak Gibri bahwa di Yohanes 5 ayat 9 bahwa yang berbuat baik itu akan bangkit dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah diselamatkan karena anugerah, maksudnya kita sudah ditebus, marilah kita maksudnya memperkarakan hidup kita, artinya hanya Tuhanlah yang menjadi kesukaan kita, supaya satu kelak nanti kalau kita sudah dipanggil, kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan atau kita hidup kekal bersama dengan Yesus. Amin. Khotbah yang singkat. Oke, teman-teman. Teman-teman. Itu khotbah teman-teman. Itu ya, bukannya reward itu. Itu bukannya reward itu. Oke, Koafi, kita dengar dulu satu-satu Koafi. Ini ya. Nanti mentor kita yang simpulkan. Teman-teman bisa sambung tadi. Menarik kan? Ada perbuatan baik. Kan kemarin kita sudah dikasih ayatnya. Oke, silakan melanjutkan. Siapa? Yanti. Setelah itu Mas Yandri ada? Monitor. Silakan Yanti. Yanti bisa? Oke. Belum ya. Yuli. Silakan Yuli. Yuli, silakan. Habis itu Elsa ya, kalau boleh Elsa. Silakan Yuli. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan dari Bapak Alfi tentang
prioritas dalam hidupnya. Jadi menurut saya prioritas dalam kehidupan kita yaitu kita harus punya hubungan karib dengan Bapa, yaitu yang firman Tuhan yang terang di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-36 menyatakan bahwa sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah, apa yang kita tabur di dunia ini itu yang kita akan tuai. Nah, kita harus punya komitmen atau keputusan, yaitu kita harus memperkarakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi nasib kekal kita itu yaitu di dalam Yerusalem baru dan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi dalam kehidupan kita ini kita harus memperkarakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena dunia ini hanya sementara, dunia yang lenyap, dan menjadi keputusan atau komitmen kita adalah kita punya hubungan karib dengan Bapa. Kita harus punya prioritas, yaitu katakan bahwa aku cinta Yesus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Elsa, ada? Elsa mau sampaikan sesuatu? Oke. Shalom. Iya. Elsa di on the way, di jalan atau di rumah? Lagi di luar. Oh, oke. Jadi bisa atau? Bisa. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin mengenai pertanyaan Bapak Afi, apa yang menjadi prioritas? Kalau dari saya pribadi, apa ya yang saya fokuskan sekarang itu mengenai dari materi ini juga kan yang tadi mensyukuri dan mencari makna hidup gitu. Itu lebih apa ya, kayak tadi itu dari situ ketika saya merenungkan bahwa mensyukuri dan mencari makna hidup itu jadi saya mulai berpikir bahwa yang harus menjadi prioritas saya itu adalah saya harus selesai dengan diri sendiri dulu gitu. Jadi ketika setiap hari dalam menjalani hidup apa ya, bagaimana saya bisa menjalani hidup itu, bagaimana saya bisa berusaha, bisa belajar untuk saya bisa selesai dengan diri sendiri. Karena ketika kita selesai dengan diri sendiri, pastinya fokus kita itu akan kita pasti punya fokus kita itu hanya kepada Tuhan, karena kita sudah tidak lagi punya keinginan untuk yang berhubungan dengan diri sendiri, itu memuaskan keinginan kita untuk mendapat pengakuan dari orang gitu atau dan segala macam. Dan menurut saya sebelum saya selesai dengan diri sendiri, saya tidak bisa untuk melayani orang lain. Saya tidak bisa untuk membimbing orang untuk bisa membawa orang untuk bisa serius dengan Tuhan kalau saya sendiri belum selesai dengan diri saya gitu. Jadi itu yang menjadi prioritas saya, dan lebih mensyukuri sih, karena karena saya sudah merasakan dampak itu dari bersyukur gitu. Karena kalau mungkin selama ini ya, saya tuh selalu saya berdoa gini, Tuhan, saya pikir yang saya doakan itu, saya meminta sesuatu itu menurut saya, menurut pemikiran saya, pandangan saya itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Itu menurut pemikiran saya yang saya doakan itu, ini pasti sesuai dengan yang Tuhan kehendaki gitu. Tetapi saya pernah gitu, saya kayak saya sudah berdoa gitu ya, saya pikir
kayaknya ini maksudnya ini yang Tuhan mau gitu kalau saya doakan gitu. Tapi kok saya kayak ngoyo gitu loh, ngotot gitu, kok nggak dijawab ya, kok gini ya, padahal saya kan berdoa bukan untuk kepentingan saya gitu, itu di benak saya gitu, itu menurut pandangan dan pikiran saya. Tetapi saya kayak ada di satu titik yang saya merasa capek gitu, kok saya kayak ngotot banget gitu loh. Nah terus saya berbenah diri, saya merenung kembali, berpikir kembali gitu, dan saya juga bertanya gitu sama Tuhan, kayak gimana ya, dimana di satu titik tuh saya kayak udah, Tuhan saya nggak mau apa-apa gitu, saya pokoknya yang saya mau cuman perkenanan Tuhan di dalam hidupku, jadi saya nggak mau minta apapun itu gitu. Nah itu menurut saya ketika saya melakukan itu gitu, saya lebih mensyukuri kayak, oh saya hari ini masih diberi napas oleh Tuhan, itu saya masih bisa bernapas, itu anugerah Tuhan, saya masih bisa tersenyum, itu anugerah Tuhan. Jadi ketika saya mensyukuri hal-hal seperti itu, ya itu membuat saya juga kayak hidup lebih tenang, lebih damai gitu. Jadi saya nggak mengharapkan sesuatu yang kayak wow gitu, kayak maksudnya apapun yang terjadi, saya mensyukuri apa yang selama ini terjadi dalam hidup saya, dan itu yang membuat saya menangis gitu, kayak oh ketika saya bersyukur itu saya bisa melihat selama ini kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu yang luar biasa. Dari rasa syukur itu saya mensyukuri yang sudah terjadi, saya mensyukuri yang hari ini akan terjadi, dan yang akan terjadi pun saya juga syukuri, karena apa ya, menurut saya jadi apapun yang terjadi ke depannya, ketika saya mensyukuri itu, saya tidak akan takut menghadapi itu, saya tidak akan kayak kaget gitu menghadapi itu, karena menurut saya apapun yang terjadi, semua itu adalah kehendak Tuhan. Jadi prioritas saya mungkin ya lebih mencari kehendak Tuhan di dalam hidup saya gitu, Bapak, dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum sebelum disimpulkan mentor kita, Ko Afi tadi sempat tadi reward ya. Silakan Ko Afi direspon teman-teman kita gimana? Menurut Ko Afi gimana? Kalau saya ya, kalau merangkum dari topik malam hari ini, prioritas yang kita harus jalani untuk dari perjalanan hidup itu dari B ke D itu, Pak, kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup ini, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. Dan memuliakan Tuhan itu bagaimana kehidupan kita itu bagaimana kalau kita memuliakan Tuhan. Apa aja yang termasuk memuliakan Tuhan itu dalam hidup ini, Pak. Begitu, Pak. Nah, itu nanti bisa dijabarin sama mentor kita yang luar biasa itu, Pak Roni, mungkin bisa menjabarkannya, Pak. Ya, silakan Bapak Mentor. Baik, terima kasih, Ko Afi, betul ya. Jadi kita jangan terjebak dalam formalitas lah begitu ya. Nah, kita berharapkan sebetulnya kita bertumbuh bersama justru dari ketidaktahuan kita, kemudian kita menyadari kita tidak tahu, sehingga kita mau belajar, dari situ kita bertumbuh. Betul. Yang disampaikan Ko Afi betul, jadi bedakan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang akan kita dapatkan. Gitu. Karena prioritas itu menyangkut apa yang akan kita lakukan. Kalau kemudian yang Pak Hens tekankan kemuliaan, ya, kemudian hidup yang kekal, ada langit yang baru, bumi yang baru, kita masuk di dalam kerajaan surga, itu reward. Itu rewardnya gitu. Tapi menjadi penting sebetulnya karena kita masih hidup sekarang, ya, kita masih hidup sekarang, apa yang kita mau lakukan? Praktis, itu pertanyaan praktis dari Bu Afi. Sehari-hari ini kita mau lakukan apa gitu? Kalau kita sudah belajar dari bahan yang sebetulnya pendek, tapi kalau dibedah jadi banyak sekali, sebetulnya bisa kemana-mana. Nah, ada ayat-ayat yang tadi sempat muncul gitu ya, yang saya tuliskan di chat, bahwa
dalam Roma 14 ayat 8, kita hidup ini untuk Tuhan. Kita mati juga untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita ini milik Tuhan. Begitu kita ditebus, ya, karena dalam lingkungan ini adalah lingkungan orang percaya, tentu berbeda dengan kalau kita tanya ini ke orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Beda jawabannya. Gitu. Tapi karena kita sudah ditebus, yang tadinya kita ini budak daripada dosa, sekarang kita budaknya kebenaran, sama-sama budak, kita menjadi budak kebenaran, dan itu kita memilih untuk itu, gitu. Maka sekarang kita pilihannya menjadi pilihan-pilihan yang tentu harus sesuai dengan kebenaran yang kita pahami dan kita yakini, gitu. Nah, sebetulnya sudah diajarkan waktu kita menjadi OKB, ya, bukan orang kaya baru, ya, orang Kristen baru begitu. Kita diajarkan terus, ini menjadi ayat emas waktu kita sekolah minggu nih. Matius 6 ayat 33. Prioritasnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain jangan sampai mengganggu kita, membuat kita terjebak, karena yang lain-lain itu sebetulnya bonus, gitu. Jangan sampai karena kita mencari bonus, ya, maka kita salah memilih. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kan marketing itu yang akhirnya dicoba ditawarkan kepada orang-orang yang suka shopping itu kan bonusnya, ya. Dengan bonusnya orang yang tadinya nggak butuh jadi merasa butuh, padahal sebetulnya itu keinginan yang dikaburkan menjadi kebutuhan, ya. Iblis kan pintar sekali, gitu, bagaimana dia membuat hal-hal yang kelihatannya harusnya jelas, gitu, menjadi kabur. Harusnya hitam dan putih itu clear menjadi abu-abu. Beli satu dapat satu, gitu. Loh, kita butuhnya cuma satu, gitu. Ngapain juga dapat satu? Padahal itu sudah diperhitungkan, gitu, ya. Sama aja mereka diskon 50% sebetulnya. Dan mungkin modalnya 30%. Modalnya 30% atau modalnya 20%. Dijual diskon segitu masih ada untung, begitu. Tapi kan kita kadang-kadang terjebak, terpedaya, gitu, ya. Terpedaya dengan ada gimmick lah, itu namanya marketing gimmick, dan iblis juga pakai marketing gimmick, ilmu marketing untuk membuat orang yang tadinya nggak butuh menjadi seolah-olah butuh. Jadi kebutuhan itu jadi diciptakan, ya, kebutuhan diciptakan di dalam pikiran, terus kemudian kita diarahkan ke sana. Orang yang tidak pernah, si Elsa tadi menyampaikan, ya, selesai dengan diri sendiri itu udah tahu. Orang yang selesai dengan diri sendiri itu udah tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Dia bisa bedakan. Orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, dia akan terjebak terus dan nggak pernah cukup. Karena dia nggak bisa membedakan, rasanya kok masih kurang terus. Padahal secara kebutuhan, you have enough, udah cukup. Gitu, ya. Nah, karena dia nggak pernah merasa cukup, kemudian dia mulai mengeluh. Ya, kok kurang ya, kok kurang ya. Nah, padahal karena dia coba memenuhi keinginan nggak akan pernah bisa dipenuhi, akan terus menuntut kita. Akhirnya terjebak. Akhirnya kemudian lebih jauh pertanyaan filosofisnya Ko Afi itu, sebetulnya prioritas hidup ini apa? Kalau orang sudah terjebak dalam keinginan, dia akan bingung menentukan prioritas hidup karena dia udah acak-acakan, kan? Ya, kalau kita mau lihat struktur kebutuhannya, jadi udah nggak karu-karuan karena dia udah nggak tahu mana kebutuhan. Padahal kebutuhan kita yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk roh. Kita numpang aja di jasad ini. Di dalam tubuh jasmani kita numpang. Tapi sesungguhnya kita ini manusia roh. Yang ada tubuh jasmani. Bukan manusia jasmani yang kebetulan ada rohnya. Bukan. Dengan melihat seperti itu, prioritas kita itu nggak akan keliru. Cari dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya berhenti, tidak sampai menggali lebih jauh kebenaran-kebenaran yang sebetulnya mutiara. Ini kan mutiara-mutiara banyak sekali. Mutiara kebenaran yang selalu hidup, gitu. Jadi kayak kalau kita baca Alkitab lagi ayat yang sama dalam momen yang berbeda,
itu bisa memberikan pewahyuan yang baru. Jadi kita ini terkagum-kagum memang gitu ya. Bisa memahami ayat itu dari banyak kacamata. Waktu kita menjalani hidup ini kok jadi hidup sekali gitu. Firman ini firman yang hidup, nggak mati gitu. Ya. Nah, balik ke tadi ya. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar grup ini gitu ya. Atau orang-orang di luar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, budayawan tadi yang meninggal itu namanya Priges ya. Dia seorang wartawan dan kemudian dulu wartawan Suara Merdeka, kemudian di Smart FM ya banyak memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan karena dia seorang budayawan gitu. Dan dia menyampaikan orang mencari Tuhan itu dengan caranya masing-masing itu ya sampai tadi terbentur-bentur sampai kejedot-jedot ya, berdarah-darah mencari Tuhan. Ada yang mencari Tuhan ketemunya pohon. Dianggap pohon besar ini Tuhan. Dikasih pakaian, dikasih sarung ya. Ada yang ketemunya batu. Ya, batunya dikasih kemenyan, ya dikasih pewangi-wangian. Atau bahkan kalau Sinto ya, Sinto agamanya orang Jepang, dia menemukan bahwa matahari itu Tuhan. Ya, dan orang Mesir juga begitu, Ra gitu ya. Ra itu Tuhannya. Kan kasihan sebetulnya. Mereka itu mencari-cari tapi nggak ketemu. Nggak ketemu Tuhan yang benar. Jadi malam-malam hari ini kita ada di tempat ini. Sama-sama ketemu Tuhan yang benar. Wah itu luar biasa. Kita mesti syukur banget. Kita sulit sekali gitu. Mengarahkan orang yang sudah terlanjur menemukan Amin. Tuhan yang keliru. Dan kemudian mereka menyembah Tuhan yang keliru. Mau narik mereka itu setengah mati. Dan itu menjadi beban kita kan. Kita mengasihani orang-orang yang kasihan lah. Mereka ini serius sekali menyembah, tapi menyembah Tuhan yang keliru. Bagaimana mungkin mereka tahu prioritas hidup yang benar kalau menyembah Tuhannya keliru? Kasihan. Maka kita punya beban untuk bagaimana menunjukkan Tuhan yang benar seperti apa. Yang menjadi kesedihan saya dan banyak orang adalah justru pemimpin-pemimpin yang kita berharap bisa menjadi teladan dan juga bisa menjadi orang yang menarik orang lain ke dalam jalan yang benar, ke dalam Tuhan yang benar gitu. Banyak mengecewakan karena apa? Karena mereka menjual nama Tuhan. Mereka menjual nama Tuhan. Ya, ya kemudian hidupnya mewah-mewah di tengah kekurangan jemaat. Ya, jemaatnya lagi kurang, hidupnya susah, tapi ya dipaksa untuk memberi dengan banyak ancaman. Kalau kamu nggak memberi, kamu dikutuk, begitu misalnya. Kayaknya Tuhan kita nggak sekejam itu lah ya. Tuhan kita jauh lebih bijaksana. Nah, tapi itu menjadi jawabanku Afi karena kita dalam konteks kita yang sudah percaya. Ya, kita yang sudah percaya, maka prioritas kita itu Tuhan. Bahkan dengan keluarga dekat kita tetap nomor satu itu Tuhan dulu. Tapi karena kita memprioritaskan Tuhan, kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang harus disenangkan hatinya, kita mengasihi anak-anak kita. Karena prioritas kita Tuhan, kita memberi itu nggak jadi beban dan kita memberi itu nggak ingin mendapatkan balasan. Banyak orang kan, oh kalau memberi itu kamu memiutangi Tuhan. Oh, kita nggak ada urusan sama transaksi kok. Kita dengan Tuhan itu kemarin kan kita sudah bahas ya, bukan transaksional. Kalau kita masih transaksional, artinya ada hutang budi ada. Kalau transaksional kan ada perhitungan nih. Kita nggak layak menerima kasih karunia karena kasih karunia itu tidak transaksional, diberikan itu kita nggak layak diberi kok. Terus kita mau coba memiutangi Tuhan. Kita ngasih nanti Tuhan berutang loh ya. Tuhan kamu utang loh ya. Kamu bayar saya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Udah salah kaprah gitu. Kita salah kaprah. Dan masalahnya masih banyak pemimpin-pemimpin yang begitu sehingga bukan
bukan membawa orang kepada jalan kebenaran, tapi malah membawa orang kepada penyesatan. Sedih juga, gitu ya. Sedih juga. Jadi pertanyaannya Kofi pendek, tapi jawabannya panjang, Kofi. Ya, itu pertanyaan filosofis karena hidup ini memang orang mencari makna hidup dan akhirnya kalau orang ketemu makna hidup dia tahu prioritasnya. Orang yang belum mendapatkan hidup ini tujuannya apa, ya akhirnya nggak tahu prioritasnya apa, dia terbalik-balik kan. Gitu. Terima kasih Kofi, pertanyaannya memacu kita untuk berpikir. Terima kasih juga untuk hambanya, mentor kita yang luar biasa, Pak Roni. Ada juga Pak Nas yang mengatakan, Pak, tadi Bapak benar, kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, itu benar sekali ya Pak ya. Dan ada juga Pak Nas yang mengatakan, carilah perkara-perkara di atas, bukan di dunia ini Pak. Implikasinya apa Pak untuk kehidupan kita Pak, di dunia ini Pak? Nah, itu pertanyaannya secara prinsip sama ya, pertanyaannya secara prinsip sama. Sebab kalau kita yang percaya bahwa setelah di dunia ini itu ada yang di atas, ya, di atas itu selalu kalau ngomong di atas itu sesuatu yang mulia, yang tinggi, yang besar, gitu ya. Yang di bawah itu selalu menyatakan sesuatu yang lebih rendah, ya. Yang lebih hina itu kan kadang-kadang selalu di bawah, ya. Makanya ngomong orang bawah, orang atas, atasan, bawahan, gitu. Itu bahasa saja sebetulnya ya, bahasa. Jadi kalau kita orang yang percaya bahwa setelah kematian itu ada sesuatu yang lain, yaitu kehidupan yang di atas, maka dia memprioritaskan kehidupan yang di atas itu. Sebab yang di bumi ini fana gitu. Ngapain kita mencari sesuatu yang fana, yang akan kita tinggalkan, kita berjuang habis-habisan untuk itu. Ya, kita memprioritaskan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kan ada diingat, kita ini lahir nggak bawa apa-apa, kita meninggal nggak bawa apa-apa. Ya. Yang bisa kita bawa sebetulnya adalah selama kita di dunia, perbuatan-perbuatan itu yang dibawa, yang diperhitungkan. Nanti Tuhan ketika bertemu dengan kita kan nggak tanya saldo rekening kita berapa, rumah kita berapa, mobil kita berapa. Oh itu fana, itu buat Tuhan nggak ada nilainya gitu. Tapi justru perbuatan-perbuatan yang masih terus dijadikan warisan dalam hidup ini itu lebih penting. Nilai-nilai hidup yang kemudian bisa diikuti oleh banyak orang sehingga orang itu bisa ikut jalur yang sudah dibuat, kayak kita babat hutan ya. Itu orang-orang hebat itu kan orang-orang yang membabat hutan, babat alas gitu. Karena kemudian orang akan berjalan mengikuti jalan yang dibuka. Ya, pendaki-pendaki awal yang belum ada orang yang mendaki ya. Itu namanya jalur pendakian yang masih virgin gitu ya. Belum ada orang di situ, orang membuka patok. Nah, akhirnya dilewati orang semua ngikutin. Ya, orang yang pertama kali yang berjasa ini orang yang membuka jalan itu. Dan dalam hal ini Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus itu sudah membuka jalan. Kita tinggal mengikuti jalannya beliau. Karena beliau jalan sendiri. Dia adalah jalan. Akulah jalan. Gitu. Kita mengikuti jalannya beliau dan kita berharap anak-anak kita, lingkaran-lingkaran di sekitar kita juga mengikuti kita. Kan Paulus bilang begitu ya. Ikutlah aku karena aku meneladani Kristus. Nanti nih orang-orang yang ada di sini begitu. Harus berani ngomong sebagai seorang ayah, ikut ayah ya. Karena ayah meneladani Kristus. Ya, ikut saya. Karena saya meneladani Kristus. Saya meneladani sesuatu yang nggak keliru. Nah dengan begitu, rasanya kok kita bisa memilah mana prioritas kita dalam hidup untuk selalu memikirkan hal-hal yang di atas, yang kekal. Gitu ya. Akhirnya kita selalu berpikir, tadi itu, saya nulis ada kingdom mentality. Ya, ada mentalitas kerajaan. Ketika kita memikirkan, menempatkan kerajaan Allah beserta kebenarannya itu yang hakiki, kita punya mentalitas kerajaan. Mentalitas kerajaan itu, ya ini sendiri topik tersendiri ya. Kayaknya Pak Hens akan banyak menyampaikan itu ya. Karena sudah berkaitan dengan kerajaan ini. Begitu ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak Roni. Teman-teman,
kalau perhatiin eh, sejauh-jauhnya teman-teman mencari apa apa ini jawaban yang termutakhir, Pak Roni pasti membawa ke apa ke alamat yang sama, ya kan? Itu memang Ya, hanya ada dua nih akte di dalam hidup kan, akte lahir sama akte mati. Jangan lupa teman-temannya nanti ada akte matinya ya, tapi teman-teman nggak bakal lihat karena orang lain yang bakal urus. Gitu, akte lahir juga nggak lihat, ya. Yang teman-teman biasanya, yang manusia biasanya khawatirkan akte tanah, akte kawin, gitu. Padahal ini yang paling penting malam hari ini itu ya akte lahir sama akte mati, gitu. Benar Pak Roni, kalau saya ngelihat orang tuh, kalau ada yang meninggal tuh saya selalu lihat berapa, umurnya berapa ya, gitu. Yang tadi itu 39 tahun, nih, pendek sekali. Itu Yeremia Rim yang Pak Roni sampaikan tadi. Itu sejak saya eh, SMA kelas 2 kelas 3 gitu. Itu udah jadi favorit saya itu. Yeremia Rim itu. Ya, rupanya keluarga sama Pak Roni baru baru tahu saya kemarin. Teman-teman, ya tadi jauh Pak, keluarga iya eh, karena Besa itu ya. karena Hmm. mereka jadi nyangkut ke situ. Tapi nyangkut itu Pak. Ya, Luar biasa. Rupanya kualitas hidup itu bukan karena lamanya hidup itu, ya. Tadi kok Afi ini nanya begini, umur umur beliau itu umur beliau itu udah 1,5 kali lipat dari Yeremia Rim, gitu. Jadi nanya, jadi harus yang harus jadi prioritas di antara birth dan death itu apa? Di antara lahir dan mati. Nah, sering kalau saya sama Pak Ron ini terbiasa dengan Maslow, ya, eh, merit system gitu. Apa yang menjadi prioritas apa tuh? Yang Jepang apa namanya? Eh, jadi ada ilmu-ilmu manajemen dan leadership yang memprioritaskan gitu skala prioritas dalam hidup. Tapi ketika kita dipanggil untuk percaya, ini sekarang teman-teman bahasanya diganti ya. Ketika kita menjadi Kristen udah nggak begitu ngomongnya ya. Ketika kita dipanggil untuk percaya dan sekaligus dipanggil untuk menderita, gitu. Bahasanya itu nan sep gitu. Ya, coba dengar ulang gitu ya. Ketika kita dipanggil untuk percaya dan juga ketika kita dipanggil untuk menderita. Ah itulah. Itu. Jadi prioritasnya apa? Kalau begitu, kan? Kita tidak boleh punya prioritas gitu. Tadi ayatnya udah dikasih. Hanya Tuhan dan kerajaannya. Gitu. Itu jawaban saya kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Saya ketemu jawaban itu. Sudah terbiasa yang namanya prioritas gitu ya. Sampai ada yang namanya keluarga dulu atau pelayanan. Nah, ya kayak gitu-gitu kan. Nggak ada, semua itu nggak ada. Hanya Tuhan yang jadi segala-galanya gitu. Itulah ketika kita, nah ini ya nih, ketika kita dipanggil untuk percaya dan dipanggil untuk menderita, nah itu jawabannya. Ya kadang kalau kita dipanggil jadi orang Kristen ya masih gitu. Oh, keluarga dulu atau pelayanan dulu, pekerjaan dulu gitu kan. Gitu. Nah, jadi eh, teman-teman, kita ini semua unik di hadapan Tuhan. Cara kita meresolusi atau mensolusikan sesuatu itu juga unik. Tergantung pergumulan hidup mana yang kita lewati gitu. Ya, ada orang yang lahirnya ya begitu, lahirnya udah di atas uang katanya, ya. Ada orang yang matinya pun tidak di atas uang gitu, ya. Jadi beda-beda gitu, ya, berbeda. Bagaimana kita mensiasati kehidupan itu ada banyak cara gitu, ada banyak. Tetapi yang mendorong kita untuk memilih itu adalah gairah gitu, passion. Tadi ada compassion gitu. Jadi passion kita harusnya compassion gitu.
Jadi Daud itu ada kekejiannya dan ada compassionnya. Kejian apa ya bahasa Inggrisnya kemarin tuh? Gitu. Jadi itu yang membedakan kita dalam merespon sesuatu. Benar itu. Dalam segala hal gitu. Apa yang menjadi gairah saya dan saudara? Kalau saudara sering kan nyanyi lagu di sini, ku hidup hanya bagimu. Ya, jadi nggak ada prioritas kan? Jadi kalau harus hidup di dunia ini, kata Paulus di Filipi 1 ayat 20 berapa? 22 ya. Kalau aku harus hidup di dalam tubuh ini, gitu, ya, di dalam daging ini, maka bagiku hidup adalah menghasilkan buah. Dan buah itu pasti harus bicara mengenai Tuhan dan kerajaannya. Coba aja. Coba aja teman-teman. Jangan melangkah kemana-mana. Jangan pergi ke kampus. Gitu. Jangan pergi. Coba stop. Coba, coba coba misalnya Pak Tadus. Jangan pergi pelayanan, Pak. Berhenti dulu misalnya gitu. Saya sering saya memaksa diri saya. Jadi saya sering gitu. Apa force to stop. Jadi maksa untuk berhenti gitu. Ingin bagaimana melihat Tuhan dan gairahnya Tuhan yang mendorong kita gitu. Jadi passion kita itu harusnya compassion. Gairah kita itu harusnya belas kasihan gitu. Belas kasihan atau kasih sayang kan gitu. Tadi bahasa Indonesianya apa Pak? Compassion. Kadang-kadang terang konteksnya ya. Jadi belas kasihan, aku lebih menyukai belas kasihannya. Jadi prioritas di dalam hidup kita itu ingat tuh, ya. Hanya Tuhan dan kerajaannya, ya. Makanya Paulus bisa berkata, baik engkau makan, kau minum, kan? Lakukan seperti untuk Tuhan. Itu coba saudara, ya. Itu akan merubah gitu, ya. Saya yakin ya, warna hidup kita, apa yang kita hadapi itu beda, ya. Yang belum punya anak, yang belum nikah, yang punya anak 1, yang punya anak 5, yang punya anak 7 beda. Coba analisa, kan gitu. Pasti berbeda. Tapi kalau kita punya gairah gitu, gairah, gairah yang hidup untuk Tuhan dan kerajaannya. Tadi Elsa ngomong ya. Jadi betul, kita harus selesai dengan diri kita. Kalau kita selesai dengan diri kita, kita bisa nyanyi, mestinya tak lagi ku ingini. Itu, ya kan? Apapun juga selesai. Tapi ingat, yang kedua, kita tidak pernah selesai dengan Tuhan. Gitu. Tidak pernah selesai dengan Tuhan. Makanya kita, karena nggak selesai dengan Tuhan, ya Tuhanlah segala-galanya. Gitu. Gitu. Nah, orang seperti itu pasti dia sedapat-dapatnya akan berdamai dengan banyak orang. Pasti itu. Dia mengalah daripada harus konflik gitu. Pasti begitu. Ya. Jadi kok Afi kalau pertanyaan apa yang menjadi prioritas di antara birth dan death itu adalah sebagaimana latar belakang kita dipanggil. Kamu dipanggil untuk percaya dan untuk menderita. Gitu. Jadi kalau begitu apa? Ya kalau begitu hanya Tuhan dan kerajaannya yang benar-benar dalam hidup kita. Jadi secara secara konkret di dalam kehidupan kita masing-masing akan berbeda-beda gitu. Ya. Tetapi saya hanya ya ini bagian saya di situ ya bahwa uh, gairah itu yang harus ada gitu. Passion itu yang harus ada yaitu compassion itu yang harus ada di dalam diri kita. Itu yang akan merubah semuanya. Ya kan pasti dari dalam keluar kok gitu ya. Jadi kalau kita harus hidup sekarang ini di antara lahir dan mati, maka kita harus bilang ku hidup hanya bagimu. Bagi apa? Untuk kesukaan Bapa. Coba coba teman-teman ini ya aplikasikan kan di dalam segala hal gitu. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu, Bapa. Waktu kita nyanyi begitu seneng ya gitu. Suasana batin itu beda gitu. Tadi
Elsa mau ke sana-sana tapi em, ini gitu. Jadi dia bilang apa? eh, saya jadi tenang gitu. Kalau saya punya pandangan seperti itu, saya jadi tenang. Ya memang itu jalannya. Jadi kalau sudah ketemu itu, itulah jalannya. Selalulah ada di situ, selalulah ada di jalur itu. Itulah kelegaan yang sesungguhnya yang Yesus bilang, "Come to me, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Peristirahatan. Jadi selesai dengan diri sendiri. Di antara birth dan death itu, yang paling penting itu adalah kita harus menemukan diri kita yang baru gitu. Bahwa diri kita yang baru ini eh, bukan kita lagi gitu, bukan kita lagi, tetapi Kristus ya, gitu yang ada di dalam kita gitu. Nah, saya terakhir nih teman-temannya tadi ada di TikTok tuh ada seorang nenek umur 88 tahun ditanyain, where is your address? Di mana alamat rumahmu? Dia nggak tahu. Mungkin lupa ya maksudnya itu. Terus makan apa tadi? Ya makanan, makanan yang bagus, good food gitu. Terus ditanya, kenal Paulus? Enggak. Jesus? Oh, dia bilang, ya tentu saja saya kenal. Dia itu tinggal dalam hati saya dan dia yang akan membawa saya pulang. Yang lain dia lupa. Nenek 88 tahun. Jadi TikTok itu tulis gini, kalau saudara belum kenal Yesus, coba deh dengar ini, katanya gitu. Coba deh dengerin. Ditanyain, alamatnya di mana? Udah lupa. Bahkan namanya dia lupa. Nama dia Linda. Linda? I don't know. Enggak kenal juga Linda. Padahal namanya dia sendiri. Gitu. Tadi makan, masih ingat gitu. Iya makan, ya makan. Makanan bagus gitu. Paulus? Enggak. Jesus, dia langsung respon. Oh, Jesus is I love him. Aku cinta dia, aku mengasihi dia. Dia dalam hati saya dan he will take me home. Dia bilang gitu. Wah, gua ajar ceng gitu ya. Dia akan membawa aku pulang. Jadi Yesus ada di hati saya dan dia akan bawa saya pulang. Orang yang pikun, udah pikun ya. Mungkin apa namanya itu bukan amnesia apa ya? Ya, ya amnesia ya, yang lupa ingatan gitu. Tapi dia ingat bahwa Linglung, ada Yesus. linglung, ya linglung. Heeh. Gitu, Pak. Itu bagus juga itu. Itu TikTok itu dia bilang kalau kamu belum mengenal Yesus, coba dengar ini deh. Gitu. Seorang nenek itu bilang, kalau Yesus, aku kenal dia. Aku mengasihi dia. Dia ada di dalam hati saya dan dia akan membawa he will take me home. Wah, ya ini he will take me home itu karena malam hari ini tuh khotbahnya mengenai eh, apa bahwa kita akan kematian adalah keniscayaan. Jadi teman-teman harus simpan dalam hati gitu bahwa ada orang yang akan membawa saudara pulang. Itu aja. Si Yanti bilang berbanding terbalik dengan temennya. Dia mau ambil baju, dia ingat bajunya saja, namun dia tidak ingat Alkitab. Itu di mana? Di gereja. Di gereja dia ketinggalan baju sama Alkitab. Terus dia cuma ingat di mana Yanti? Di mana Yanti? Iya, tapi ini yang tadi itu teman-teman tuh real. Nanti saya kirim di grup ya. Nanti saya coba kalau dapat tuh saya download, saya kirim di grup itu. Bisa ya orang yang 88 tahun jadi dia udah dia namanya dia sendiri dia nggak dia lupa. Tapi yang saya senang dia bilang Jesus is in my heart and he will take me home. Take me home. Ya, siapa yang apa seperti ada sesuatu dalam batinnya kalau dibilang take me home. Coba ada nggak? Oh, iya kan? Elsa pasti paling suka kata-kata itu. Saya juga suka sekali itu. Ya, take me home. Tadi yang gambarnya Pak Roni ya, apa katanya? It's free at the last ya.
Akhirnya bebas juga aku. Terus ayatnya di bawah, itu ayatnya Pak Roni yang kasih atau dari sana? Oh, ayatnya Oh saya iya, itu yang ayatnya sesuatu. betul. Makanya makanya Paulus bilang cilaka gue. Gitu. Gitu. Dia bilang cilaka karena itu dia pingin banget itu terlepas dari tubuh yang fana itu. Nah, jadi teman-teman kalau lagi tadi menarik loh. Tadi Kontinu bilang kan kita nih hidup tuh banyak persoalan loh. Banyak. Aku pasti bilang, iya betul sekali. Ya, banyak. Jadi ingatlah pulang. Ya, pulang kita pulang aja ya. Supaya ya gitu ingat pulang ya. Ingat nanti aku posting gua pasti ingat ya. Nenek itu dia bilang Jesus in my heart and he will take me home kan. Oke. Walaupun masih muda, jangan takut pulang. Nanti lanjut umurnya di sana. Hidup yang abadi. Itu anak katanya Pak Hens. Itu anak. Ambil baju lupa Alkitab. Ya biasalah. Oke. Masih ada teman-teman? Sebelum saya tutup doa ada? Aku Afi gimana? Ya Pak, puji Tuhan sudah ada pencerahan dari mentor kita, Pak Hen sama Pak Roni. Puji Tuhan, jadi kita bisa dapatkan input yang begitu luar biasa untuk firman kebenaran Tuhan ini di malam hari ini Pak. Mungkin ada yang lain mau ditambahin, silakan. Ayo teman-teman. Oke. Kalau tidak ada kita tutup ya dalam doa. Kita satu dalam doa ya. Bapak terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Kesempatan yang kami boleh nikmati di dalam setiap jam-jam yang Tuhan berikan kepada kami. Karena di dalamnya kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu untuk bagaimana kami mempersiapkan diri kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Tuhan mengajar kami untuk supaya di dalam kesempatan yang Tuhan masih berikan, kami menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kami. Tidak ada prioritas yang lain selain Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mencari Tuhan dan kerajaannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus berbicara kepada kami untuk terus mendandani manusia batinnya kami. Untuk kami dipersiapkan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba dengan memakai pakaian pesta, yaitu setiap perbuatan baik yang kami lakukan selama kami ada di muka bumi ini. Bapak tolong kami supaya setiap hari, setiap waktu kami menyadari betapa harus kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau terus melawat kami supaya kehidupan kami terus dibaharui dari hari ke hari, supaya kami sungguh-sungguh Engkau dapati menjadi anak-anak-Mu yang sampai pada titik di mana Tuhan berkata bahwa hendaklah Engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni yang sudah Engkau pakai malam hari ini, terus Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu untuk disampaikan bagi kami di dalam Zoom Fellowship ini. Biarlah Tuhan Engkau terus mengaruniakan kekuatan kesehatan yang sempurna kepada hamba-Mu, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua tangannya Tuhan Engkau buat berhasil di dalam kekudusan dan kebenaran. Engkau yang memberkati hamba-Mu di dalam pekerjaannya setiap hari,
Engkau yang mendahului di dalam segala aktivitas yang dikerjakannya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Buat rekan-rekan kami yang belum sempat bergabung malam hari ini, kami berdoa Tuhan melawat hidup mereka, dimanapun mereka berada, apapun situasi kondisi yang mereka alami saat ini, Engkau hadir melawat setiap hati mereka, supaya mereka kembali kepada keintiman bersama-sama dengan Engkau. Mereka boleh menikmati kehadiran-Mu dimanapun mereka saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menjadi jalan pendamaian antara kami dengan Engkau Bapa kami di surga. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.